Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita malam hari ini sebelum kita beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu bersukacitalah senantiasa. Seperti yang sering kita baca dan sering kita dengar, ada beberapa ayat yang terkenal dalam Alkitab yang menyatakan tentang sukacita. Yang pertama dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu ada juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Pertanyaannya, apa itu sukacita? Dan jika Tuhan memerintahkan anak-anaknya untuk selalu bersukacita, tentu ada dasar yang sangat kuat mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita disuruh atau diperintahkan untuk bersukacita senantiasa. Arti kata senantiasa berarti setiap saat atau harus selalu dilakukan. Berarti setiap saat dalam hidup kita harus bersukacita. Lalu apa itu sukacita? Sukacita itu bukan hanya sesuatu yang tampak di luar saat kita tersenyum, kita tertawa, kita bisa bilang orang itu sukacita. Bukan hanya itu saja. Sukacita itu juga sesuatu suasana hati yang terpancar keluar dalam wajah kita, dalam perbuatan, sikap, tingkah laku, perkataan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bersukacita. Malam hari ini saya mau jelaskan bahwa sukacita adalah suasana surga, di mana suasana yang terjadi di surga itu sudah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya yang masih tinggal di bumi untuk turut merasakan apa yang terjadi di surga nantinya. Dan ini tertulis dalam kitab Lukas 15 ayat 10. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi salah satu alasan kenapa di surga itu bisa ada sukacita yang luar biasa adalah karena satu orang berdosa yang bertobat dan diselamatkan. Nah, dalam hal inilah bisa menjadi salah satu alasan bagi kita untuk kita selalu bersukacita. Ya. Kalau ada satu orang benar diselamatkan masuk surga, seluruh malaikat di surga bersukacita. Kita pun juga wajib bersukacita. Mengapa demikian? Karena kita pun, nama kita pun yang terdaftar di surga. Ya, kita baca ayatnya Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jika kita baca ayat sebelumnya di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu bukan menjadi satu alasan untuk kita bersukacita senantiasa. Tetapi alasan yang paling kuat untuk kita bisa bersukacita adalah karena nama kita terdaftar di surga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa bersukacita senantiasa? Jawabannya adalah ya, karena kita memiliki alasan dan dasar yang kuat untuk bersukacita. Sehingga kalau kita bandingkan apa lawan kata bersukacita, tentu kita tahu lawan kata bersukacita adalah berdukacita. Dan kalau kita tahu apa alasan orang berdukacita, tentu banyak yang mengatakan alasan orang berdukacita adalah karena kehilangan, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Ini adalah alasan-alasan yang sering menjadi dasar mengapa kita berdukacita. Sekarang mari kita bandingkan, apakah alasan kita untuk berdukacita ini lebih besar daripada alasan kita untuk bersukacita? Bukankah dalam Lukas 19 Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menang atas segala hal? Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita bisa tetap bersukacita. Tetapi sebaliknya, supaya sukacita itu tetap ada dalam hidup kita, supaya senantiasa kita bisa bersukacita, mari kita terus melakukan yang benar. Yang benar adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat kita melakukan yang benar, maka kita semakin yakin bahwa nama kita terdaftar di surga. Dan saat kita yakin nama kita terdaftar di surga, maka kita bisa bersukacita sekalipun kita mengalami duka cita di bumi.
Karena yang di bumi adalah sementara, tetapi yang di surga nanti adalah yang kekal. Dan percayalah, kalau kita selalu bersuka cita dalam hidup kita, maka dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus pasti hidup kita akan mengalami kemenangan, dan kita akan mengalami berkat-berkat rohani yang besar. Puji Tuhan, itulah berkat buat kita malam hari ini semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.